Kalau retak nanti kita kretekin, nanti retakannya berubah jadi patah. Nah, ketika yang sudah patah kita kretekin, takutnya nanti ada bagian-bagian yang tajam dari patahnya, dia menusuk ke daging, itu juga tidak boleh. Salah satu kesalahan terbesar dari seorang terapis kretek-kretek adalah tidak mengetahui apa saja kontraindikasi dari terapi kretek-kretek. Nah, di dalam buku ini ya, Fundamental Black Book ini, di bab 5, kita lihat ya, di bab 5, itu membahas tentang yang namanya kontraindikasi. Nah, kontraindikasi itu apa sih? Cara gampangnya gini, bahasa gampangnya adalah kondisi-kondisi di mana seorang klien tidak boleh diterapi menggunakan terapi kretek-kretek metode apapun, gitu ya. Jadi tidak boleh. Nah, tapi ternyata kontraindikasi sendiri itu terbagi jadi dua. Pertama adalah kontraindikasi absolut, dan yang kedua adalah kontradiksi non absolut atau yang disebut juga dengan kontraindikasi relatif. Oke. Kita bahas dulu yang absolut. Nah, kalau yang namanya absolut artinya benar-benar tidak boleh diterapi kretek-kretek ya. Absolut berarti tidak boleh. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau orang yang kena tumor gitu ya, tumor tulang lah utamanya ya, tumor tulang, TB tulang itu nggak boleh. Kenapa? Karena tumor tulang dan TB tulang itu seperti penyakit yang memakan si tulangnya, tulang belakang gitu ya, kita ngomongin tulang belakang. Ketika kita kretekin, kan tadi dimakan sama si penyakitnya, tulang itu jadi rapuh, kita kretekin malah takutnya jadi patah. Nah, itu nggak boleh. Lalu orang-orang yang habis kecelakaan, retak, patah itu juga nggak boleh. Kalau retak nanti kita kretekin, nanti retakannya berubah jadi patah. Nah, ketika yang sudah patah kita kretekin, takutnya nanti ada bagian-bagian yang tajam dari patahnya, dia menusuk ke daging, itu juga tidak boleh. Dan masih banyak lagi kontraindikasi yang sifatnya absolut. Nah, lalu yang non absolut, yang relatif seperti apa? Contohnya gini, contohnya adalah asam urat. Nah, asam urat itu tergantung, relatif kan. Kalau dia lagi sakit banget, luar biasa bengkak, anggaplah di sini lagi bengkak gitu ya, tapi sini butuh diterapi nih, ya nggak boleh, karena bengkaknya sakit banget, kita tarik nanti malah dia kesakitannya luar biasa gitu ya. Tapi kalau ternyata dia butuh ditarik, sedang asam urat, pas kita giniin dia masih enak-enak aja, ya udah kita tarik nggak apa-apa. Artinya kalau non absolut itu bisa iya, bisa enggak, tergantung kondisi saat itu. Nah, ini sangat penting buat kita sebagai terapis kretek-kretek. Karena apa? Karena hal-hal seperti inilah, hal-hal seperti ini yang jarang kita pelajari dan hampir nggak pernah kita pelajari di sosial media. Kita fokus untuk belajar tekniknya. Oh, ada teknik baru nih, katanya asik nih gitu ya, Gorilla Hack. Kita cari, oh videonya banyak, kita liatin berkali-kali. Akhirnya apa? Akhirnya kita lupa belajar teori-teori dasar sebelum kita melakukan praktek. Padahal belajar praktek itu terakhir ya, terakhir bukan di awal. Nah, kalau ada yang nanyain di saya gitu ya, memang ada kemarin, Mas Wahyu, ini ada prakteknya nggak di buku ini? Oh ada gitu ya, ada beberapa bab. Ada bab mulai dari belakang ya, dari tangan gitu ya, dari tangan, kaki, kepala, leher, punggung atas, punggung bawah, itu nanti babnya semuanya ada. Contohnya saya ambil di bab ini. Nah, ini ada HVLA lumbar. Nah, ini untuk teknik ya. Nah, kemarin saya dapat masukan waktu penulisan ya. Saya dapat masukan dari banyak teman-teman bahwa, oh saya beli buku ini, buku itu. Contohnya buku yang ini ya. Nah, buku ini tekniknya banyak gitu ya. Tekniknya banyak, tapi ternyata nggak ada satupun dari teman-teman yang bisa mempraktekkan buku ini. Dia cuma jadi pajangan aja gitu. Karena gambar, habis itu ada penjelasan. Nah, kadang-kadang penjelasannya kurang mengerti, kurang jelas karena memang bahasa Inggris. Ada sih yang bahasa Indonesia, cuman ternyata terjemahannya acak-acakan karena diambilnya dari Google juga gitu. Nah, akhirnya saya putuskan bahwa yang saya ada fotonya ya, ada penjelasannya. Contohnya ini lumbar roll ya. Posisi kliennya seperti apa gitu ya. Lalu posisi terapisnya seperti apa. Itu ada penjelasannya. Nah, lalu kalau teman-teman masih bingung gitu ya, karena aduh gimana caranya ya. Nah, teman-teman bisa scan barcode ini. Nah, barcode ini nanti yang ketika kita scan, kita akan diarahkan ke video yang mempraktekkan
terapi ini. Jadi di HP. Nah, jadi teman-teman harus punya aplikasi QR scan ya. Kalau sudah punya, dan itu gratis di Play Store. Nah, teman-teman tinggal scan aja, nanti langsung diarahkan ke video yang teman-teman nanti bisa ikuti panduannya lengkap. Oke, semoga membantu. Terus belajar terapi bersama Kironesia.